Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah sekalian, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini patut kita bersyukur karena Allah masih takdirkan kita untuk berada di tempat yang baik, duduk-duduk di satu majlis yang Nabi SAW menyebutnya dengan taman surga. Dan berbahagianya kita pada kesempatan pagi hari ini karena Allah sedang mendekatkan kita dengan surga dengan jarak yang begitu amat sangat dekat. Jadi kalau misalnya jamaah sekalian bertanya, Ustadz, kira-kira Allah lagi ngapain hari ini? Maka jawabannya wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau pertanyaannya apa yang Allah lakukan kepada kita hari ini, maka jawabannya Allah sedang mendekatkan kita dengan surga dengan jarak yang begitu amat sangat dekat. Percaya nggak, Bu? Kalau nggak percaya saya pulang lagi nih, Bu, ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau ada yang tanya, ada nggak buktinya? Ada. Yang pertama, Nabi SAW yang menyampaikan bahwa setiap langkah yang tertuju kepada kebaikan, setiap langkah yang tertuju ke masjid, setiap langkah yang tertuju untuk menjalin silaturahim dan seterusnya, maka satu langkahnya menjadi penggugur dosa, satu langkah lain menjadi peninggi derajat. Kira-kira kalau ada orang sudah digugurkan dosa-dosanya, terus ditinggikan derajatnya, kalau dia meninggal, meninggalnya di mana? Di mana, Bu? Meninggalnya di dunia, tapi masuk mana? Surga. Ini yang pertama. Yang kedua, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi orang yang sedang menuntut ilmu itu kategorinya fi sabilillah. Jadi kalau ibu pengen fi sabilillah terus, jangan pulang. Di mana, Bu? Fi sabilillah. Masya Allah. Siang ditelepon suaminya, Bu, pulang, ayah lapar. Maaf ayah, bunda masih fisabilillah. Malam belum pulang juga, udah pucat betul muka suami, Bu, belum makan. Tenang ayah, bunda masih fisabilillah. Udah isya nih, ditelepon masih juga fisabilillah. Kata si ayah, mudah-mudahan syahid. Ya kan, fisabilillah konsekuensinya apa? Syahid, Bu. Ibu mau pulang atau mau syahid? Kalau tawarannya kayak gitu, pulang, Bu, ya. Ngakunya fisabilillah, dibilang syahid nggak mau, ya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah, itu bukti yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, man tawaddu'a, barang siapa yang berwudu, ya, barang siapa yang berwudu, maka summa yatimmal wudu, dan dia sempurna dalam wudunya, kharajat dzunubuha, maka berguguranlah dosa-dosanya, hatta min tahti alfariha, sampai-sampai dosa itu menetes dari ujung-ujung kuku. Saya yakin hari ini jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini semuanya sudah berwudu. Wudu nggak tadi? Wudu. Nah, pertanyaannya jamaah sekalian, berapa tetes tadi yang sudah digunakan untuk berwudu? Ada yang sempat ngitungin? Nggak ada. Itu nggak ada kerjaannya ya, Bu, ya, ngitungin tetesan air wudu. Kita jangankan ngitungin air wudu, ngitungin berapa gayung kita wudu aja kita nggak pernah, Bu, ya. Tapi Nabi SAW memandang orang yang sedang berwudu itu sebagai orang yang sedang menggugurkan dosa. Jadi semakin banyak wudunya, semakin banyak juga dosa yang digugurkan olehnya. Maka dari itu tidak ada tempat orang yang sudah berwudu, banyak wudunya, banyak digugurkan dosa-dosanya kecuali di surga. Dan bahkan orang yang meninggal, kan ada orang yang meninggal dicatat sebagai orang yang mati syahid. Salah satunya adalah orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi kalau bunda hari ini ternyata diwafatkan oleh Allah di tempat yang seperti ini, maka catatannya sebagai orang yang syahid. Mau syahid? Saya aminkan aja, Bu. Ya kan saya cuma nanya. Ibu bilang mau, saya bilang amin, ya. Namanya maut, Bu, nggak ada yang tahu, ya. Bisa jadi jamaah duluan, saya belakangan. Atau saya yang belakangan, jamaah yang duluan. Gak usah rebutan, ya. Namanya juga umur, Bu, ya, gak usah rebutan.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita berkenaan dengan dunia. Nah, ini kan sering dengerin dunia aja nih, Po. Oh, gitu ya, sering denger kan? Nah, dunia itu jamaah sekalian yang akan kita bahas hari ini supaya apa? Supaya kita sadar bahwa dunia itu memang seperti itu gitu. Jadi nggak usah terlalu baper, nggak usah terlalu aku nih paling menderita. Alah, emang yang lain gak menderita, oh ya. Ya kalau pasang status kayak paling iye, ya. Oh, aku lelah. Dibalesin sama yang lain, udah mau diistirahatin neng, iya ya, ngamuk dia bu, ya coba aja bu kalau nggak percaya, ibu kalau nanti ada temennya bilang, ya Allah aku sudah lelah, bilang aja emang udah mau diistirahatin, ngamuk dia bu, ya. Ada yang mau diistirahatin sama Allah bu? Ada? Cuma angkat tangan, kita aminkan bareng-bareng kalau gitu ibu ya. Aku lelah disuruh istirahat gak mau ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, itulah dunia. Nanti yang akan kita bahas berkenaan dengan masalah dunia supaya kita punya pemahaman bahwa bercita-cita untuk bahagia terus-menerus di dunia itu bukan tempatnya memang. Kita pengen bisa bahagia terus-menerus, orang tuh sayang sama kita semuanya, orang bakal ngertiin kita, orang bakal maunya kita terus dicukupi semuanya oleh dunia. Nah, ini bukan tempatnya. Inilah yang akan kita bahas ya Mas sekalian. Sekalipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menggambarkan bahwa dunia itu lebih hina dibanding dengan apa? Dengan bangkai hewan. Dunia itu lebih kecil nilainya bahkan dibandingkan dengan separuh sayap nyamuk. Itu gambaran-gambaran tentang dunia. Tapi ingat bahwa sehina apapun dunia, dia adalah mazra'atul akhirah. Dia adalah tempat sawah ladangnya kita untuk kita petik hasilnya nanti di akhirat. Tahu mazra'ah? Mazro'ah itu sawah ladang. Kira-kira Bu, kalau petani mau panen, kira-kira langsung panen atau nanam dulu? Nanam dulu. Nanam itu sambil santai-santai atau capek-capek? Capek. Gak ada petani duduk-duduk di misalnya di mana di mazro'ah itu di sawah ngeliatin aja. Bapak ngapain? Nunggu panen. Udah ditanam belum? Coba. Gak bisa. Harus digarap dulu, nyiapin pupuknya. Ya Bu, capek-capek dulu. Nggak ada orang bisa. Ada kok Ustaz, dia panen tapi nggak nanam, itu maling namanya. Ya, tahu panen dari mana Pak? Ya pokoknya panen aja punya orang, itu maling namanya. Nggak ada orang itu kalau mau panen itu manjazra yasud. Barang siapa yang menanam pasti dia akan memanen. Itu dulu Bu ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Sekalipun dunia itu digambarkan sehina itu, tapi Allah menggambarkan bahwa kita ini sebagai manusia punya ketertarikan dengan dunia. Punya apa? Ketertarikan. Siapapun kita dihadapkan dengan dunia, Bu. Wah, kelepek-kelepek. Ini, coba ngangkat tangan. Saya kasih pilihan, Bu. Hari Senin nanti pilih puasa, terus berbuka dapat pahala, atau hari Senin nggak puasa tapi dapat emas 5 gram. Kira-kira aja dulu Bu, kira-kira dulu deh Bu, kira-kira aja. Ditawarkan, ayo Bu hari Senin puasa tapi dapat pahala, atau Ibu nggak puasa nanti dapat emas 5 gram. Pilih mana? Gak usah dijawab Bu, gak usah diam aja, saya paham Bu ya. Ibu nggak usah jawab, saya bisa ngelihat dari wajah-wajahnya Ibu nih. Paham ya? Nah itulah dunia Bu. Itulah dunia. Ditawarkan oleh Ustaz. Nabi SAW bersabda, Rok'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi bersabda bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaannya. Orang lebih bisa antri di mana? Apakah orang itu antri lebih senang antri ketika akan sholat qobliyah subuh atau antri pas mau jalan santai yang hadiahnya mobil? Nah itu gambarannya. Kita nggak pernah pagi-pagi ngeliat orang ramai di depan itu, ngapain orang pada lari mau qobliyah? Nggak ada. Yang ada tuh mau kemana Bu? Ke lapangan mereka. Ngapain? Ada door prize-nya mobil, ya. Mobil, motor, kulas. Walaupun pulang-pulang bawanya baskom, ya. Itulah rezeki. Nah sekalipun dunia itu sehina itu, tapi kita Allah titipkan dalam hati kita itu ketertarikan dengan dunia. Kita bisa lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Telah dijadikan indah dalam hati manusia itu ketertarikan. Telah dijadikan indah dalam hati manusia itu
rasa cinta, ketertarikan terhadap apa? Terhadap dunia. Minan nisa, kalau dia laki-laki dia akan tertarik dengan wanita. Kalau dia wanita akan tertarik dengan laki-laki. Itu dunia semua. Wal banin, dan juga anak keturunan. Jadi pasangan hidup, anak keturunan, Allah gambarkan itu adalah hiasan. Namanya perhiasan, Bu ya. Jangankan perhiasan yang hidup, perhiasan mati aja kita senang. Makanya anak Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu seperti perhiasan hidup. Seperti apa, Bu? Perhiasan hidup. Kita ngelihat perhiasan mati aja senang nggak, Bu? Kalung, gelang, liontin, tindik hidung, ya itu. Pokoknya emas-emas itu kan kita senang tuh. Ini yang nggak gerak, apalagi kalau perhiasan itu gerak. Kalau emas, Bu, ibu dikasih emas nih sama suami, dapat kalung, diliatin paling 24 jam udah bosen, Bu. Coba anak, ada yang bosen ngeliat anaknya? Nah, pergi-pergi sudah nak, nak bosen betul ngeliat mukamu itu nak. Ada Bu kayak gitu, Bu? Gak ada, karena dia perhiasan tapi perhiasan hidup, gitu ya. Tapi kalau kayak ibu kalau punya permata atau punya gelang yang sebesar rantai kapal misalnya, itu walaupun udah seminggu udah bosen, Bu. Baru seminggu udah bosen. Tapi kalau anak udah puluhan tahun gak ada bosen yang ngelihat anak. Itu gambaran sederhananya. Wal qanatiril muqantarah, dan juga hewan tunggangan. Contohnya apa? Harta benda. Contohnya apa? Minaz zahabi, dari emas, wal fiddati, dan juga perak, wal khailil musawwama, binatang tunggangan, wal an'ami wal hars, hewan ternak dan juga sawah ladang. Intinya semua ini Allah gambarkan di perhiasan. Dan kita suka dengan itu. Maka Nabi pernah bilang, kalau orang itu sudah punya satu lembah emas, maka dia akan mencari lembah yang lain yang isinya juga penuh dengan emas. Dan dia pengen kuasain itu. Kalau 2 lembah juga udah dia dapat, maka dia akan cari lembah yang ketiga supaya untuk bisa memenuhi keinginan tentang dunia. Sampai kapan? Sampai tanah itu menyumpal mulutnya. Jadi kalau kita hari ini gak pernah ngerasa puas tentang dunia, emang seperti itu gambaran dunia itu. Semakin diminum semakin haus. Seperti minum apa, Bu? Air laut. Pernah minum air laut? Gak pernah. Sesekali minum, ya. Coba aja kalau nggak percaya, asin ya. Itu gambarannya. Baik. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Ini baru satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat ke-14 tadi. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari negeri bagian akhirat. Jadi Allah bilang gini, coba deh jangan cuma ngumpulin dunia, kalian juga butuh nanti di akhirat, butuh bekal, butuh kebahagiaan di akhirat dan seterusnya itu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa juga kalian tuh masih hidup di atas dunia. Kita boleh ngarepin surga, pengen dapat bahagia di akhirat, tapi ingat kok kamu masih di dunia. Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita ini masih menjadi makhluk sosial. Kalau ada tetangganya negur, kita balesi. Kalau tetangganya ngeresein, kita sabari. Kalau punya tetangga yang baik, kita syukurin. Karena kita masih hidup di dunia. Gak bisa kita lurus terus, Bu. Jadi peta perjalanan hidupnya cuma rumah, masjid, masjid, rumah. Rumah, masjid, rumah. Masjid, rumah. Diajak belanja gak mau. Ya, Bu, ya. Bu belanja, na'udzubillah. Bu healing, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya diajak ngobrol aja dia ta'awudz, Bu. Ya, pas kita gibah dia langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha gitu. Nah, kita ini masih di dunia nih. Kita masih di dunia. Kalau punya tetangga lagi hajatan ya datang. Kalau tetangga ada kematian takziah. Jadi walaupun kita pengen banget masuk surga, tapi ingat kamu masih apa? Hidup di dunia. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia itu hanya sebatas sawah ladang yang ada di dunia untuk kita petik hasilnya nanti di akhirat. Kita paham bahwa nanam itu capek. Jadi kalau di dunia itu sakit banget Ustaz, perasaan saya, itulah dunia. Ustaz satu kecewa betul sama dia, namanya juga dunia. Dunia itu tempatnya seperti itu. Nah, sengaja saya bawakan 2 kitab untuk menopang kajian kita pada kesempatan hari ini. Kita akan ambil satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Boleh dicatat nih, Bu, ini wasiatnya tuh cakep banget ya.
La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Ya, Imam Ibn Athaillah mengatakan, jangan pernah merasa heran, jangan kagetan, gak usah apa ya bahasanya atas tagrib tuh, gak usah aneh, gak usah heran, gak usah kaget. Wuku' al-aqdar madum fi hadhihi dar. Ketika engkau menjumpai yang tidak menyenangkan, selama engkau masih hidup di atas dunia. Jangan aneh, jangan heran, jangan kaget ketika kita bertemu dengan yang tidak menyenangkan selama kita masih hidup di atas dunia. Kenapa? Fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Karena seperti itulah Allah menampakkan dunia. Saya ulangi sekali lagi. Karena seperti itulah Allah menampakkan dunia dengan sifat-sifat yang menyertainya. Jangan kaget, jangan heran, jangan aneh ketika bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan selama kita masih hidup di atas dunia. Kenapa? Karena seperti itulah Allah menampakkan dunia dengan sifat-sifatnya. Baik. Kita bahas pelan-pelan. Kita punya yang namanya ekspektasi dan ada yang namanya realita. Kadang ekspektasi kita itu apa, realitanya apa. Sering kayak gitu, Bu. Pengennya dapat apa, taunya dapat apa. Dan orang kalau sudah berekspektasi itu pasti yang baik-baik, Bu. Orang jualan harapannya bisa untung, bisa terjual. Orang nanam harapannya bisa panen. Orang misalnya bisnis biar sukses, biar kaya. Itu ekspektasi kita. Enggak ada orang berekspektasi yang buruk-buruk. Ibu ngapain jualan? Biar rugi. Bapak ngapain nanam? Ya biar gagal panen. Coba. Enggak ada, Bu. Orang tuh kalau udah berekspektasi yang baik-baik. Cuman masalahnya kita punya ekspektasi tapi Allah hadapkan kita dengan realita. Kita pengennya itu selama hidup tuh sehat aja terus, tapi ternyata Allah kasih sakit. Kita pengen bahagia terus dengan pasangan, ternyata Allah pisahkan dengan caranya. Kita pengen banget bisa ketawaan terus gitu kan. Tertawa berlari gimana, Bu? Kesana kemari dan tertawa gitu ya. Tahu lagu Payung Teduh tahu? Yes, ngeri kalau ibu BDS 1 tuh pokoknya lagu tuh nggak pernah terdengar di telinga kami. Setiap waktu yang kami dengar itu tilawah Al-Quran. Tidak ada yang kami buka di HP kecuali mushaf Al-Quran. Nggak dibuka aja, Bu, ya dibuka aja, nggak dibaca, dibuka habis tidur. Ya. Dibuka aja ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tuh pengennya bahagia tapi ternyata malah sengsara. Kita pengennya pas liburan tuh Ustadz, pengen tuh bisa jalan, bisa makan, bisa ketawaan. Ternyata sepanjang jalan malah marahan. Itulah dunia, Bu. Jadi gak usah kaget, namanya juga dunia. Ibu dikecewakan sama orang, ya gak usah kaget, namanya juga dunia. Ibu ditipu sama orang, gak usah heran, namanya juga. Nah, itu gambarannya sudah. Jadi kalau kita sudah punya pemahaman yang seperti ini, masuklah kita ke pesan berikutnya. Man talaba ma lam yukhlaq at'aba nafsahu walam yurzaq. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan, maka dia hanya akan mendapatkan rasa lelah dan dia tidak akan mendapatkan apa yang dicarinya. Jadi barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak Allah ciptakan, maka dia hanya akan mendapatkan apa? Lelah. Dan dia tidak akan mendapatkan apa yang dicarinya. Contoh, ada ibu-ibu di BDS 1 keliling rumah. Keliling aja di rumahnya, terus masuk lagi ke rumah, bentar lagi keluar lagi, masuk lagi, keliling lagi. Ditanya sama ibu sebelahnya, Bu, nyari apa? Nyari yang gak ada. Apa sih bahasa halus dari bungul tuh apa, Bu ya? Bahasa yang halusnya itu apa ya? Bungul nanti kasar. Apa ya bungul itu ya? Halusnya apa, Bu, halusnya? Yang lebih halus dari bungul. Bodoh, apalagi bodoh ya. Tersinggung ibu bodoh betul, ngamuk dia, Bu ya. Apa ya? Gak jelas. Nah, itu yang lebih halus, Bang, gak jelas. Enggak jelas betul nih orang masuk loh, tanya, Bung, nyari apa? Nyari yang enggak ada. Nah, kita tahu dia nyari yang enggak ada, kita juga ikut di belakangnya muter. Ditanya lagi sama tetangganya, ngapain kalian berdua? Lagi nyari apa? Nyari yang enggak ada. Coba.
Orang bilang bungul memang ini sudah berdua nih ya. Itu gambarannya Bu. Kita bisa membayangkan kita mencari sesuatu yang nggak ada. Capek nggak Bu? Capek. Dapat nggak yang dicari? Seperti itulah dunia. Ditanya sama murid beliau. Faqila lahu madzaka, dikatakan kepada gurunya, wahai guru, apa yang dimaksud dengan itu? Apa yang dimaksud dengan orang mencari sesuatu yang sesuatu Allah nggak ciptain di atas dunia ini, terus dia tidak mendapatkan apa-apa, dia cuma dapat capeknya. Maka dijawab ar-rohatu, yaitu waktu istirahat. Waktu istirahat, ar-rohatu bisa diartikan kebahagiaan yang terus menerus, kesenangan yang nggak ada ujungnya, itu namanya ar-roha. Nggak ada. Allah nggak pernah ciptakan ar-roha itu di atas dunia. Jadi kalau kita bilang saya tuh Ustaz kan kerja gini biar bahagia, salah tempat. Ustaz saya kan menikah biar bahagia terus, salah tempat. Di dalam pernikahan tuh ada aja selisih pahamnya Bu. Bener nggak Bu? Ada. Cuma yang seminggu ini nggak ada salah paham sama pasangannya deh. Seminggu ini aja, nggak usah setahun yang lalu. Gak usah diinget-inget ibu waktu itu pernah lempar magicom, galon, tandon dan sebagainya itu gak usah diinget-inget. Nanti itu belakangan. Oh nggak ada ya, nggak pernah ngelempar tandon, nggak pernah. Nggak ya, insyaallah ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah. Jadi pernikahan itu memang gitu gambarannya. Jadi kalau kita bilang saya pengennya itu seperti Nabi dan Ibunda Khadijah. Terus kata yang lain emang siapa lo gitu ya, Nabi bukan, ya kan Khadijah juga bukan. Nah tidak seideal itu gitu, tidak seideal itu. Tapi bukan berarti jamaah sekalian dirahmati Allah hari-hari kita penuh konflik. Enggak juga. Namanya konflik itu ya ada aja selisih paham paling tidak. Nah yang ingin saya sampaikan adalah Allah tidak menciptakan kebahagiaan yang terus menerus di atas muka bumi ini. Enggak ada Bu. Jadi kalau kita misalnya pengen kerja terus supaya bahagia terus menerus, salah tempat. Kalau kita punya sahabat terus dia tuh pengen Ustaz sehidup semati. Saya tuh punya sahabat Ustaz, saking bersahabatnya saya punya grup isinya berdua. Berdua. Nama grupnya apa Bu kemarin? Bestie Forever Until Jannah. Ngeri ya. Berdua aja isinya Bu. Ya, berdua. Ya. Terus ternyata ya dia punya teman yang lain sakit hati, ya kan? Dia lihat di postingannya lagi ngopi dengan yang lain, kita sudah tidak berkawan. Wilah. Kecewa saya Ustaz. Saya kira dia sahabat, ternyata dia nelikung dari belakang. Iya ya. Gak usah kaget, namanya juga dunia. Emang dunia kayak gitu. Ibu pernah dikecewakan? Pernah atau sering? Baik. Curhat aja Bu, nggak apa-apa Bu. Ya. Emosi jawabnya. Ya sering ya Bu, sepaham Bu, paham kelihatan sudah ya. Wajah-wajah penuh kekecewaan ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang bilang Ustaz ada kok bahagia, ada. Tapi tidak terus-menerus kebahagiaannya. Ada kalanya kita mendapatkan kebahagiaan di pagi hari dan terus di siang hari kita berduka. Bahkan di satu sisi kita bahagia, di sisi lain kita kecewa. Itu ada Bu dalam sehari itu. Bahkan di detik yang sama, misalnya Bu, selamat Bu ya, cucunya lahir, alhamdulillah. Tapi mohon maaf Bu, ibunya tidak tertolong. Coba, di sisi lain kita bahagia kita punya cucu, di sisi lain kita kehilangan anak kita. Itulah dunia. Itulah dunia. Baginda Nabi coba, anaknya berapa Bu? Seneng kalau ngerti ibu tuh bingung terus. Saya tuh seneng betul kalau ngerti ibu tuh kayak gini nih. Berarti ibu tuh mikir betul gitu kan, serius. Daripada gini, ayo 7. Berapa laki-lakinya? Nyanyi loh saya habis ini, serius nih ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Tuh bisa ya. 7 anak Nabi. Dan 3 anak-anak Nabi ini yang laki-laki semuanya meninggal. Coba, Nabi itu kurang amanah apa? Nabi bayangin manusia terbaik, dijamin surga, mustahil masuk neraka. Dosa-dosa yang lalu kalau ada itu diampuni, kalau ada juga di masa depan diampuni juga sama Allah kalau ada. Manusia sehebat itu, sebagus itu, sesempurna itu diuji dengan kehilangan 3 putra beliau. Coba. Terus kita pengen pokoknya Ustaz atau pengen bahagia terus. Nabi juga nangis. Ibrahim itu jamaah sekalian, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu digendong dalam keadaan demam tinggi.
Demamnya tinggi. Nabi udah punya firasat, sudah punya firasat. Ketika digendong demamnya tinggi, Nabi nangis. Datang sahabat, ya Rasulullah, apa kau menangis? Aku menangis. Kenapa engkau menangis? Aku sayang dengan Ibrahim ini. Nangis Nabi. Terus ketika Nabi ditanya, terus kenapa aku menangis wahai Rasul? Nabi bilang apa? Hati boleh bersedih. Dan mata ini boleh mencucurkan airnya. Tapi lisan tidak boleh mengeluarkan kalimat yang mengundang kemurkaan Allah. Maka sekalipun Ibrahim itu dalam keadaan masih hidup nih, panasnya yang tinggi, Nabi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi. Coba Nabi, Bu. Terus kita pengen punya anak tuh hidup semuanya Ustaz, gak ada yang sakit, terus gak ada yang meninggal. Salah, Bu. Pokoknya ketika Allah titipkan anak dan kita yakin bahwa anaknya adalah titipan dari Allah, kapanpun Allah mau ambil, kapanpun Allah mau kasih, terserah. Itulah dunia. Jadi kita nggak boleh mengatakan, pokoknya Ustaz, kenapa Allah ngambil anak saya? Kan harusnya dia sudah sebesar ini Ustaz. Ya nggak usah dikalau-kalauin. Nabi juga meninggal, putrinya 3. Bahkan setelah itu sebelum Nabi meninggal, Ummu Kulsum juga meninggal duluan. Ya Allah. Itu Nabi. Apalagi kita. Ya, apalagi kita. Maka jamaah sekalian, kalaupun ada kebahagiaan di dunia, itu sifatnya sebentar aja, Bu. Sudah mas sebentar, nggak ada yang gratis. Saya ulangi nih. Kebahagiaan itu ada di dunia? Ada, tapi tidak untuk terus menerus. Kalaupun ada, nggak ada yang gratis. Contoh, toilet umum, pipis 2.000, BAB 3.000, paket komplit. Ibu BAB keluar bayar 3.000. Kok 3.000? Saya BAB, emang nggak pakai pipis? Iya juga ya. Coba, ayo. Ada yang pernah dipisah paketan BAB sama pipis? Nggak ada. Ibu pipis nggak BAB? Ada. Ibu BAB nggak pakai pipis pernah? Gak usah dibayangin, duit. Nggak juga, nggak usah dibayangin. Paket komplit itu sudah nggak bisa dipisah, nggak bisa. Ya pokoknya kalau sudah paket komplit 5.000, nggak ada urusan. Ibu cuma BAB, ya kan pakai pipis 5.000 juga. Itu baru buang hajat aja bayar. Gak ada yang gratis, Bu. Contoh lain. Siapa yang berani mengatakan bahwa pantai yang ada di Balikpapan itu ciptaan pemerintah? Nggak ada yang berani. Karena semua pantai yang ada di Balikpapan bahkan di seluruh dunia itu siapa yang menciptakan? Tapi bisa nggak ibu datang ke pantai terus kemudian di penjaga ibu bilang, saya masuk, bayar Bu? Ngapain bayar? Ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayar. Ibu mau zikir 1.000 kali tetap bayar di situ. Bayar, gak ada urusannya. Tahu ini milik Allah, tapi kan kami yang kelola. Coba, kita ingin menikmati deburan ombaknya, pengen bisa main di tepian pantainya, pengen basah-basahin kaki di laut, bayar. Ada ustadz yang gak bayar di mana? Melawai. Parkirnya bayar. Gratisan di Melawai, bayar juga. Ibu turun dari motor. Baru selangkah, ada baru selangkah Bu. Jadi kalau ibu pengen menikmati pantai nggak bayar, naik di atas motor, gini, parkir tengah jalan, ya, insya Allah Bu ya. Ibu selamat dari tukang parkir, tapi ibu nggak selamat dari tronton, ya. Itu. Dimanapun kita mendapati kebahagiaan, nggak ada yang gratis, nggak ada. Harus ada harga yang harus dibayarkan. Itulah dunia. Jadi kalau kita bilang Ustadz dengan uang saya bisa bahagia, uangnya habis. Untuk bisa ditukar dengan kebahagiaan. Gak ada. Coba ibu gambarkan kepada saya kebahagiaan mana yang gratis. Gak ada. So nikah bahagia Ustadz, bayar gak pernikahan itu? Bayar. Ustadz saya kan nikah bisa sederhana. Sesederhananya pernikahan, bayar. Ibu gak mungkin orang-orang datang dikasih mie gelas, ya. Nyeduh sendiri lagi ya. Itu sudah ada mie gelas sebenarnya, ada soto, ada kepala sapi ya, dalam bentuk kemasan ya. Silakannya seduh sendiri-sendiri mie gelas. Walaupun ibu misalnya nih paling sederhana, terus ibu nyiapkan mie gelasnya dibeli nggak Bu? Dibeli. Dispensernya beli juga, airnya beli. Kebahagiaan sekecil apapun di atas muka bumi ini ada harga yang harus dibayarkan. Itulah dunia. Kejamnya memang seperti itu. Contoh lain. Pokoknya kita kasih contoh sampai jam 12 pokoknya biar paham masalah dunia tuh ya. Contoh lain, misalnya ibu berdua sama ayang bebek ya, makan bareng berdua. Sini suami dapat rezeki lebih Bu, di samping dari gaji Bu ya. Kalau gaji kan banyak pengeluarannya Bu ya, buat cicilan iPhone Pro Max 17 ya tuh ya. Yang masih nyicil kelihatan Bu ya. Yang lemari bajunya masih cicilan rumah, motor, mobil, pokoknya semuanya cicilan ya. Dari atas kepala sampai ujung kaki cicilan semua ya, cicilan. Emas juga cicilan ya. Nah,
Suami bilang, "Beb, nanti malam kita makan berdua. Anak-anak titipin aja ke tetangga ya. Pokoknya kita berdua, malam ini berdua. Kita makan, kita ingat masa-masa waktu itu." Baik. Suami dapat rezeki lebih 1 juta. Ngajak makan ibu, wah di Skybar. Masya Allah. Terus Skybar, Bu? Yang di atas itu pelapon. Ya. Itu rooftop ya. Skybar itu yang di atas, yang hotel di atas, Bu. Ya kan ya? Ustaz pernah makan? Enggak usah tanya saya. Belum, Bu, sama ya. Dengar ceritanya gitu, Bu. Dengar ceritanya gitu. Katanya indah, Bu. Dan makan di Skybar itu enak katanya. Baik. Ibu berdua nih sama suami di Skybar, makannya lobster. Ibu ya. Cumi bakar. Bu. Pokoknya seafood. Perkara kolesterol besok, Bu ya. Nanti lu gak usah dibahas itu, Bu ya. Gak usah dibahas. Ibu makan itu nikmat betul, Bu. Nikmat betul. 1 juta, Bu, berdua makan. Nyaman, minumnya nyaman, diservis dengan baik sama pelayan. Pokoknya nyaman betul. Pertanyaan saya, ibu makan tadi malam enak betul gitu, berdua dengan suami, dengan momen-momen, dengan lagu-lagu yang mengiringi gitu kan. Astagfirullah. Belum azab ya. Nah, ibu lebih lagi di Skybar makan enak betul. Pertanyaan saya, apakah makanan yang Bunda makan semalam dengan suami itu masih terasa sampai pagi? Udah berubah warna belum? Gak usah dibayangin ya, gak usah dibayangin. Pertanyaan selanjutnya. Ketika kita makan tadi, Bu, jangankan nunggu besok. Nikmat perasa itu hanya ada di sini aja, Bu. Di lidah. Jadi ketika sudah masuk ke kerongkongan, udah selesai nikmatnya. Jadi kalau barang itu sudah masuk ke kerongkongan kita, lewat dari kerongkongan, semuanya rasanya sama, Bu. Kita makan lobster, kita enak betul saat lobsternya. Minum teh. Lobsternya hilang, tinggal rasa tehnya. Makan lagi cumi, tehnya hilang, terasa cuminya. Itulah dunia, Bu. Gak ada ibu misalnya Ustaz, enak betul lobster sampai ke usus-usus. Ngerinya ya. Kerasa misalnya. Ada, Bu. Sampai sini aja di mulut. Masuk dia udah selesai sama semua rasanya. Ya Allah, sudah mahal, dinikmatinya gak lama, sebentar. Itulah dunia. Dan itu juga harganya gak main-main. Itulah dunia jamaah sekalian. Kalau kita ngarepin Ustaz ada kok kebahagiaan, ada. Cuma harus dibayar. Maka diingatkan di sini, orang yang mencari kebahagiaan di atas muka bumi ini sama seperti orang yang mencari sesuatu yang memang gak ada. Capek aja dapatnya. Capek. Kamu tuh Mas, bisa gak sih ngertiin perasaan aku? Aku yang mencuci, aku yang masak, aku yang sudah mengurus rumah. Disebutin semua, ya. Disebutin semua. Nah, terus kita bilang kamu gak menghargai aku. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih itu banyak betul buat kita. Kalaupun ternyata suami kita tidak menghargai kebaikan-kebaikan kita, Allah tahu gak kebaikan kita? Tahu. Nah, ngapain kita ngejar sesuatu yang Allah ciptakan? Misalkan maunya kamu bahagia, Ustaz, dikasih apresiasi, terus gak dapat, kecewa, itulah dunia. Itulah dunia. Maka betul lah bahwa tidak ada yang paling memahami kita. Tidak ada yang paling cinta sama kita kecuali Tuhan kita. Iya. Suami itu sekalipun dia sayang ada keterbatasannya. Ya Bu ya. Ada sedikit bohongnya, ada sedikit kekurangannya, ya Bu ya. Tapi Allah tuh gak punya kekurangan dalam mencintai kita. Maka jangan pernah kita merasa bahwa saya ini kecewa betul saya sudah melakukan kebaikan tapi gak dapat apresiasi. Allah udah sayang betul sama kita sudah. Itulah dunia. Maka digambarkan tadi, jangan heran, jangan kaget, jangan aneh ketika kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita selama kita masih hidup di atas dunia. Siapapun kita pengen yang baik-baik, cuman dunia tidak menawarkan itu. Dunia tidak sanggup untuk apa? Memberikan semua keinginan-keinginan kita. Talabur rohati fid dunya muhal, dan meminta sesuatu yang bahagia terus menerus di atas muka bumi ini adalah sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Lalu kesimpulannya apa tentang dunia ini? Kesimpulannya dunia itu disikapinya dengan 2 sikap. Jadi dunia itu disikapinya dengan dua sikap. Dan 2 sikap ini bukan pilihan. Dia harus ada. Yang pertama adalah syukur, yang kedua sabar. Gak ada netral. Tolong nih catat baik-baik, gak ada netral. Datang orang ke rumah ibu bawa uang 100 juta. Selamat, ibu mendapatkan 100 juta rupiah. Mukanya gini datar. Berapa?
Oh 100 ya. Ya sudah taruh aja. Saya netral aja dalam masalah rezeki. Netral ya. Mukanya datar Bu. Ada nggak Bu? Nggak ada. Jangankan 100 juta. Dikasih 1 juta aja mesem. Ya Bu ya. Ini beb 1 juta habis ini sehari. Langsung mau ceria betul wajahnya. Pokoknya Bu, segala obat itu memang uang. Ibu lagi demam, dikompres saya pakai 10 juta di sini. Bangun, yakin Bu. Bunda demam ya. Bunda demam, diambil 5 juta atas ini. Sembuh Bun, alhamdulillah ya. Sembuh Bu. Belanja lagi kita ya, jalan-jalan lagi, ngopi lagi ya. Itu gambarannya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dan sabar. Jadi segala obat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa memberikan kesembuhan. Allah yang ngasih obat buat kita. Bukan uangnya Bu ya. Uang ini adalah bagian kecil dari rezeki yang bisa mengantarkan kita kepada kesembuhan. Ya, kepada kesembuhan. Ada orang bilang, uang tidak bisa dibawa mati. Betul lah, memang uang gak bisa dibawa mati. Berbelanja aja habis. Ya. Benar gak Bu? Uang nggak bisa dibawa mati. Gimana mau dibawa? Orang belum dibawa ke pasar aja mah habis tuh ya. Ya nggak usah pelit-pelit Bu. Ibu nih Bu, saya bilang ini. Ibu kalau ada rezeki pengen healing. Kalau ibu ada rezeki pengen pergi kemana pergi. Gak usah nunggu nanti. Sama seperti sedekah juga gitu. Ibu saya pengen sedekah gak usah nunggu nanti. Ibu punya uang misalnya 100 ribu. Terus dalam hati bilang saya pengen sedekah 10 ribu. Sedekah secepatnya. Jangan gini, nantilah saya nunggu 10 miliar. Semakin bertambah rezeki, potensi pelit itu semakin naik. Serius. Ibu punya uang 10 ribu, dipinjam sama temannya 5 ribu misalnya. Pas lagi di dompet ada 10 ribu nih. Terus temannya, kok ada ke 5 ribu, kenapa aku gak bawa uang parkir ya? Dikasih 5 ribu. Ini bahasa kitanya nih Bu, ketika teman kita minjem 5 ribu, kita kasih pinjam atau kita kasih gitu aja? Udah nggak pakai pinjam cuma 5 ribu, cuman berapa? 5 ribu. Padahal nilainya 5 ribu dari 10 ribu itu 50%. Coba ibu punya uang 100 juta, dipinjam 10 juta. Kira-kira langsung dikasih atau istikharah dulu 3 hari 3 malam? Ya. Jujur aja dulu. Ibu punya uang 100 juta, dipinjam 10 juta sama temannya. Mikirnya panjang atau seketika? Panjang. Nyata begitu. Kelihatan wajah-wajahnya. Apalagi bibirnya berkibar-kibar tuh. Saya perhatikan aja dari jauhnya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kaya potensi pelitnya itu makin menjadi jadi, Bu. Seriusan nih. Seriusan, Bu. Itulah dunia tuh gambarnya kayak gitu. Makanya pernah saya sampaikan, Bu ya. Ada dialog orang miskin itu. Dialog ini nggak mungkin terjadi untuk orang yang middle up. Ini terjadi pada middle low, orang-orang yang menengah ke bawah. Saya tuh pernah dengar Umi itu dipinjemin kopi sama tetangga sebelah. Saya pernah dengar juga tetangga datang cuma sebatas minta garam, minta gula gitu, minta pinjam gula, kadang minta 1 gelas gitu kan, minta minyak sayur 1/2 liter dan sebagainya. Itu saya masih dengar. Ini nggak mungkin dirasakan oleh orang yang udah terbiasa kelasnya menengah ke atas ya. Ada dialog sederhana, tetangganya datang, Bu, adakah yang bisa buat sarapan? Kata tetangganya, aku punya 2 telur, nggak apa-apa 1-1 aja sudah. Nanti biar agak banyak, biar aku campur sama tepung, gitu ya. Dikasih 1 Bu, tetangganya, 1-1, bayangin coba. Nah, didengar sama orang kaya. Orang kaya datang bawa 1 pick up, penuh dengan isinya itu sembako, ada berasnya, minyaknya, sardennya, telurnya, 1 pick up bayangin coba. Dikasih ke ibu yang tadi minjem telur 1 butir tadi. Pertanyaan saya, kerenan mana Bu? Yang ngasih 1 telur tetangganya atau ngasih 1 pick up? Nah, dalam pandangan kita yang sudah ngaji, ini keren betul nih orang. 1 telur aja, 2 telur aja masih bisa berbagi. Terus orang lain bilang, enggak dong, keren yang kaya. 1 pick up loh, cukup buat 3 bulan. Dia cuma 1 telur, paling sehari juga nggak nyampe, gitu kan? Ini tetangga sebelah punya 2 telur, itu hitungannya persentasenya 100%. Dikasih ke tetangganya 1 jadi 50%. Orang kaya 1 pick up kita taksir misalnya 30 juta. 30 juta. Dibanding dengan harta yang 1 miliar. Itu cuma berapa persen? 3%. Jauh nggak Bu? 3% sama 50.
Orang kaya ketika memberikan pinjaman 10 juta hitungannya panjang. Sedangkan orang-orang miskin ngasih 20%, 30%, bahkan 50% dari hartanya terasa ringan. Maka Allah itu adil jemaah sekalian. Yang dilihat itu bukan cuma kuantitasnya tapi kualitas. Jadi kalau ibu di rumah ada yang bisa dibagi-bagi, Bu. Bagi. So, tapi baju saya kayak kurang ini Ustaz, kurang baru. Enggak apa-apa selama layak, kasih. Apapun yang masih bisa kita kasih, kita kasih. Suami terlalu baik misalnya. Tuh kan, ibu kesana dah. Salurkan kebaikannya untuk menghasilkan banyak kebaikan. Ibu dong sedekahkan, ngerinya. Tapi kan suami juga rezeki. Iya memang suami rezeki, tapi bukan untuk disedekahkan. Tolong ya, tolong. Nah, jamaah sekalian rahmatullah, kita kembali lagi. Kita kembali bahwa menyikapi dunia itu dengan dua sikap ini. Yang pertama syukur, kedua sabar. Karena dunia itu isinya itu aja, Bu. Kalau enggak kita harus ditanggapi dengan syukur, ditanggapi dengan sabar. Cuman dua, enggak ada yang netral, enggak ada. Bisa dibuka dalam surah Al-Anbiya. Surah ke-21. Oh izin silakan. Janjian ya berdua. Nah. Baik, silakan lanjut. Akan lupa sih ibu sih. Sampai mana kita dari Bu? Sampai mana? Syukur dan sabar ya. Dunia itu isinya itu aja Bu, syukur dan sabar. Kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat ke-35. Surah ke-21 ayat ke-35. Nanti Ibu capture ya. Buka mushafnya, foto, bikinkan status ya. Biasa bikin status ya. Pokoknya lihat ada apa foto, bikin status. Jadi kan status. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Pasti itu. Pasti. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu dengan sesuatu yang menyenangkan dan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dunia itu dua ini aja, Bu. Menyenangkan dan tidak menyenangkan. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah nanti kalian akan dikembalikan. Apanya yang kembali? Bukan cuma ruhnya aja, tapi balasan atas kesyukuran dan kesabaran kita itu, Bu. Dikembalikan kepada Allah. Ada pahalanya, Bu. Ibu pernah disakitin sama tetangga, ibu sabar, ada pahala sabarnya. Ibu dikasih rezeki sama tetangganya gitu ya, terus ibu bisa bersyukur, ada pahala syukurnya. Jadi yang akan kembali itu bukan cuma ruhnya kita, tapi pahala atas apa? Syukur dan sabarnya kita. Jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sering saya ulang bahwa manusia itu lebih mudah lolos kalau diuji dengan yang tidak menyenangkan, Bu ya. Masih ingat? Jadi manusia itu akan lebih mudah lolos kalau diuji dengan yang tidak menyenangkan. Kalau diuji yang tidak menyenangkan tuh dekat betul sama Allahnya. Ya Bu ya. Bu, ayah kena pengurangan. Ya Allah, nangis. Malam tahajud, ya Allah. Bagaimana dengan rezeki hamba dan juga anak-anak? Nangis ya. Suaminya dipanggil, Bu, ke Qatar. Dapat rezeki di Qatar. Bekerja di sana gajinya puluhan juta. Enggak ada tahajud-tahajudnya. Salat subuh direkap sama salat duha. Salat duhurnya mepet banget sama asar. Salat asar mepet dengan maghrib. Maghrib mepet dengan isya. Isyanya parah-parah. Mepet dengan salat duha ya. Mepet sama salat subuh masih mending, mepet sama duha. Ya Allah, dulu waktu diuji dengan yang tidak menyenangkan nangis setiap hari. Ya Allah, bagaimana dengan makan? Pas diuji dengan yang menyenangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Scroll TikTok, ya Allah, ketawa. Ini matinya pas lagi ngakak, ya. Matinya pas lagi ngakak, meninggal, ya, mangap. Meninggalnya pas lagi ketawaan. Nauzubillah ya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, syukur dan sabar ini udah paling pantas sudah. Ya. Jadi syukur kalau mendapatkan yang bahagia-bahagia dan sabar kalau mendapatkan yang tidak menyenangkan atau tidak membahagiakan. Dua ini aja, Bu.
Maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, ajaban li amril mukmin. Menakjubkan orang beriman itu. Menakjubkan. Kenapa wahai Rasul? Inna amrohu kullahu khair. Karena semua perkara buat orang beriman itu menakjubkan karena bisa menghasilkan kebaikan. Pokoknya orang beriman itu sekeren itu. Contohnya apa? In asobat husarro, kalau ditimpakan kepada mereka kesenangan, kebahagiaan, syakaro, ia bisa bersyukur. Fakana khairan lahu, dan syukur itu menjadi kebaikan buat dia. Lain syakartum lazidanakum. Semakin bersyukur ditambah aja terus. Wa in asobathu dharra, tapi kalau ditimpakan kepadanya itu sesuatu yang tidak menyenangkan, yang menyesakkan dada, keburukan, sabara, ia bisa bersabar. Fakana khairan lahu, dan sabar itu juga baik buat dia. Syukurnya baik, sabarnya juga baik. Sekarang itu orang beriman. Jadi nggak ada pilihan lain. Saya mau netral nggak bisa. Atau dibalik, saat dapat rezeki sabar. Saat dapat yang tidak menyenangkan bersyukur. Bu, suaminya meninggal, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kapan meninggal? Baru tadi. Oh, alhamdulillah. Ya, nggak boleh dibalik. Ya, nggak boleh dibalik. Itu gambaran sederhananya. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, dari dua hal ini ada satu kisah, mungkin ini sebagai penutup dari pertemuan kita. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab, saya membaca hadis ini, kisah ini tuh berulang-ulang. Saya coba pahami betul gitu. Kalau secara terjemahannya itu kita bisa baca, Bu. Ibu tinggal cari juga ketemu kisahnya dalam pencarian di mesin Google-nya itu. Tapi saya ingin menggali lebih dalam. Ini ada apa sih dengan kisah ini gitu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Sekalipun nanti ibu akan menemukan Ustadz katanya hadisnya doib ya, Ustadz katanya hadisnya kayak kurang bisa dipertanggungjawabkannya. Kita ambil hikmahnya aja. Kita ambil apa? Hikmahnya. Sama kayak kisah-kisah. Kan kisah-kisah nggak semuanya harus dari Nabi, Bu ya. Kisah orang soleh, kisah satu yang menakjubkan, itu kan nggak mesti dari hadis Nabi. Ini kita ambil satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Suatu hari diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati, kalau tiba hari kiamat, ambatallahu ta'ala li ta'ifatin min ummati ajniha. Allah berikan ke beberapa di antara umatku itu punya sayap. Jangan digambarin orang punya sayap juga, Bu ya. Maksudnya tahu sayap, Bu ya? Kan kalau misalnya nih suami ibu bilang, "Bu, ibu itu adalah bidadari tanpa sayap buat ayah." Kenapa dibilang kayak gitu? Karena kalau ibu beneran punya sayap kan horor. Benar gak, Bu? Nah, jadi gambaran bidadari tanpa sayap itu udah sesempurna itulah pokoknya. Nah, sama digambarkan oleh Nabi gini. Ada di antara umatku mendapatkan sayap, dikasih sayap oleh Allah. Fayatiruna min kuburihim ilal jinan, dan mereka berterbangan dari kubur-kubur mereka menuju surga. Ini ranahnya ranah iman, Ibu, bukan lagi ranahnya akal-akalan. Kayaknya enggak deh, enggak gitu ya. Baik. Yang menjadi menarik di sini adalah yasrahuna fiha wa yatana'amuna fiha kaifa sya'u. Mereka beristirahat di dalam surga dan mereka berterbangan menikmati kenikmatan surga sesuai dengan yang mereka mau. Kayak fasya'u itu seperti pokoknya terserah mereka deh. Mereka istirahat di pojokan silahkan, ke tengah ngambil buah-buahan, pokoknya berterbangan di dalam surga. Nah, fataqulu lahumul malaikah. Malaikat bertanya nih. Ini kan gini normalnya dari alam barzah kan kiamat tuh. Terus kita nanti akan kumpul di padang mahsyar. Terus setelah padang mahsyar ada yaumul hisab, yaumul mizan, ada pertimbangan amal, Bu ya. Terus nanti ada sirat, baru surga dan neraka. Itu normalnya gitu. Loh kok bisa ada orang-orang dikasih sayap, terus kemudian terbang dari kubur-kubur mereka masuk ke dalam surga. Maka ditanya oleh malaikat, hal ra'aitumul hisaba, apakah kalian melihat hisab? Tadi sebelum kalian kesini, kalian ditimbang gak amal kebaikan kalian itu? Kalian dihisab gak sama Allah? Apa jawaban mereka? Ma ra'aina hisaban, kami tidak melihat hisab itu. Terus kamu lihat? Enggak. Kamu? Enggak juga. Pokoknya kami enggak ada lihat perasaan tadi. Dah.
Makin takjub malaikat, fataqulu lahum, malaikat bertanya lagi. Hal jurtumus sirat, apakah kalian tadi sempat ngelewatin sirat? Tahu sirat Bu ya? Yang digambarkan oleh ulama itu seperti rambut yang dibelah 7. Saya ngebayangin rambut kita itu tipis nggak? Tipis. Dibelah 7. Terus kita bilang kan bisa ngesot. Ngesot dari mana? Ibu bergelantungan di tali yang tebal. Baru 10 meter juga jatuh. Ya Bu ya? Ini kebayang nggak setipis itu? Kayaknya nih kalau otak kita gitu ya. Kalau otak kita main akal-akalan. Benang deh kita tarik gini putus tangan kita Bu. Makanya yang di situ tuh yang berlaku bukan kekuatan fisiknya kita, tapi amalan kita. Maka kan Nabi sudah pernah bilang pas lagi Idul Adha itu kita mengkorbankan yang terbaik. Ya Bu ya. Nanti kan ada yang melewati sirat itu seperti kilatan pedang. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang baru nyentuh kemudian jatuh. Ada yang pertengahan juga udah jatuh. Ada orang yang menaiki kendaraan yang dihasilkan dari apa? Pahala kurban. Makanya kalau kurban itu yang terbaik. Ini sudah kurbannya kambing, yang kurus, TBC, pilek, terus. Atas nama keluarga besar, cocok sudah. Kambingnya satu, ini kurus, tapi atas nama keluarga besar. Ibu bisa kebayangin kalau keluarganya 12 naik kambing itu. Coba, bisa nggak ngebayangin kayak gitu? Coba. Baru juga jalan leto itu, ya Bu ya. Nah, enggak, tapi nggak gitu Bu gambarannya. Nah, kata malaikat, kalian ngeliat sirat nggak tadi? Maraina siratan, kami nggak ngeliat sirat. Pokoknya kami nyampe sini aja sudah. Ujug-ujug, ujug-ujug apa bahasa kitanya? Tiba-tiba. Pokoknya tiba-tiba kami sudah di sini aja. Ditanya lagi sama malaikat. Hal ra'aitum jahannam. Tadi nih waktu kalian dari kubur itu, pas kalian melintas ke sini, ngeliat jahannam enggak? Kan jahannam itu gambarannya kalau misalnya ada orang melewati sirat nih, baru nempel ke sirat kuda tergelincir, jahannam sudah itu. Jahannam aja sudah. Kalau orang sudah di pertengahan jatuh ya paling tingkat-tingkat berapa Bu ya? Tingkat berapa? Jadi bukan berarti level paling bawah itu paling nyaman Bu. Itu bukan. Paling atas tuh bukan Mendingan di atas VVIP. Ya VVIP-nya neraka silahkan aja kalau mau ya. Nah, jadi kalau udah di ujung kemudian jatuh itu paling neraka-neraka yang paling atas sudah. Yang tinggal sebentar aja pun dicelupin nanti masuk surga. Neraka jahanam itu bakal dilihat oleh orang-orang yang melewati apa? Sirat. Ditanya sama malaikat, kalian lihat jahanam enggak tadi? Maro'aina jahannam. Dan kami tidak melihat jahannam. Bahkan dikatakan maro'aina syai'an, kami enggak melihat apa-apa. Pokoknya tiba-tiba kami di sini aja sudah. Nah, terus malaikat tanya lagi, min ummati man antum. Kalian dari umatnya siapa sih gitu? Dijawab min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami dari umatnya Nabi Muhammad. Oh, pantas. Terus kata malaikat, nasyadnakumullah, maka kabar gembira buat kalian. Maka hadithuna, kabarkan kepada kami, maka nata'amalukum fid dunya. Amalan apa sih? Ini bekal kita buat pulang ya Mas sekalian. Ditanya sama malaikat, lalu amalan apa? Tolong spill. Di spill dong amalannya yang membuat kalian itu punya kedudukan yang sebaik ini. Dijawab oleh mereka, khoslatani kanata fina. Ada 2 amalan yang kami senantiasa mengamalkan itu. Faballagnallahu hadhihi darajah, lalu kemudian Allah sampaikan kami pada derajat yang seperti ini bifadli rahmati, itu pun atas rahmat dari Allah. Saya ulangi sekali lagi Bu. Masuk surga itu bukan lantaran amal kebaikan kita, tapi karena rahmat dari Allah. Nah, rahmat Allah turun kepada kita karena kita mau mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Yang nyuruh salat siapa? Allah, makanya kita salat. Yang nyuruh puasa, makanya kita puasa. Jadi kalau ada orang Bu nggak puasa, ngapain puasa? Kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeri. Jadi nggak salat, yang nggak salat. Puasa, yang nggak juga. Terus masuk surganya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang malaikat mungkar nakir udah gemes betul sudah. Ini malaikat penjaga neraka aja udah pengen nyubit ginjalnya itu kayak gini sudah. Walaupun ginjalnya udah dijual di Kamboja ya satu ya, tetap dicubit juga itu ya pokoknya. Jadi kata orang ini, kami ini dulu melakukan 2 amalan ini, dan dengan 2 amalan ini kami Allah sampaikan pada kedudukan seperti ini, tapi bifadli rahmati, itu pun karena rahmat dari Allah. Jadi nggak boleh Bu ya masuk surga pujungan. Cie si ibu masuk surga, iya dong, aku lah tiap Kamis kajian. Malam Jumat Yasinah.
Sholatku loh full tahajud tiap malam. Sedekahku paling banyak. Kata malaikat balikin aja ke neraka nih orang gitu. Ujungan jadi orang gitu ya. Jadi masuk surga itu karena rahmat dari Allah sesuai dengan amal kebaikan kita. Terus wa ma huma. Apa kedua itu kata malaikat? Jawabannya nih, dua amalan ini Bu ya. Kunna idza khalawna nastahi an na'siyah. Kami dalam keadaan sendiri pun merasa malu untuk bermaksiat kepada Allah. Yang pertama. Kami merasa malu untuk bermaksiat kepada Allah sekalipun dalam keadaan sepi. Dalam keadaan sepi aja kami malu betul untuk bermaksiat kepada Allah. Dan yang kedua, wa nardo bil yasiri mimma qusimalana. Dan kami merasa ridho dengan apapun yang Allah tentukan, yang Allah bagi buat kami. Kami merasa ridho. Jadi yang pertama, kami malu untuk bermaksiat sekalipun dalam keadaan sepi. Dan yang kedua, kami merasa ridho dengan apapun yang Allah bagi untuk kami. Allah ngasih kita nih Bu, sedikit. Dikit betul, kelihatan memang sedikit. Bisa gak kita bersyukur? Kalau banyak, kan kadang tuh kalau kita tuh kalau dikasih yang banyak baru bisa bersyukur betulan ya. Karena saya pernah tanya ke ibu, ibu ada gak di sini yang pernah dapat nasi kuning dari tetangganya kemudian sujud syukur? Pernah? Bu, nih Bu ada nasi kuning sama ayam sama telurnya, ya alhamdulillah, sujud syukur ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ada kayak gitu Bu? Gak ada. Yakin saya. Ustaz pernah? Sama Bu, gak juga segitunya. Tapi kalau ibu dapat uang 50 juta, kira-kira sujud syukur gak usah? Gak usah diajarin. Selamat, sujud baru selamat udah sujud syukur kita. 50 juta ibu, yang main-main. Nah, kita ini syukur harus ada syaratnya kadang. Tapi kalau dikasih sesuatu yang harus kita sabar, kecil aja kita sabar-sabarin. Sabar aja. Tapi mulutnya berkibar, sabar aja. Nah, jadi orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa ngelotin jahanam itu adalah orang yang malu bermaksiat sekalipun dalam keadaan sepi, dan orang yang merasa ridho terhadap apapun yang Allah bagi. Dikasih kaya ridho, dikasih miskin juga ridho, dikasih pasangan yang baik ridho, dikasih pasangan yang buruk juga harus ridho. Perkara nanti ada yang dipanjangkan umur pernikahannya, ada yang dipendekkan, yang penting ridho aja dulu. Ridho. Saya sedang Allah amanahi untuk memecahkan satu masalah lagi Bu. Masalah LGBT juga sama. Ada seorang di luar sana jauh ya. Berprofesi, ya profesinya dokter. Punya suami yang ada kelainan. Dalam pernikahannya yang beberapa bulan enggak pernah disentuh. Enggak pernah disentuh. Usut punya usut ternyata malah lebih tertarik dengan laki-laki. Coba. Maka pesannya pertama harus ridho dulu, karena sudah memang takdirnya. Ingat, takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Nggak boleh kita bilang ini bukan takdir, lalu apa? Takdir, kalau sudah terjadi itu namanya takdir. Nah, kalau sudah takdir nggak ada pilihan sudah. Dari ridho aja dulu, ya Allah saya ridho dulu. Bukan meridhoi perilakunya, bukan. Ya Allah hamba ridho dengan ketentuan dulu. Nah, diridhoi dulu nih ya Allah, suami saya kayak gini nih. Tapi ini sudah takdirnya sudah terjadi. Yang pertama harus apa? Ridho. Nah setelah ridho berpasrah, ya Allah, tidak mungkin kau takdirkan hamba untuk menjadi orang yang buruk. Gak mungkin rasanya ya Allah kau akan takdirkan hamba sesuatu yang buruk. Gak mungkin ya Allah. Kita aja berbaik sangka sama Allah. Paham sini ya? Ridho aja dulu Bu. Ridho. Punya anak yang mulai membentak. Mama apa sih mama ini? Nah, ridho dulu aja. Ya Allah, hamba ridho engkau amanahkan anak yang seperti ini. Nah setelah itu baru doain yang baik-baik. Ya Allah saya pengen banget anak saya itu menjadi anak yang soleh. Gitu ya. Jangan emosi dulu. Ridho dulu. Nah setelah kita ridho dengan ketentuan Allah, baru kemudian minta sama Allah apa yang kita minta. Selama kita gak bisa ridho, maka sulit bagi kita untuk mendoakan kebaikan. Sulit, serius ini. Untuk itulah kenapa Allah itu menggambarkan rahmat Allah itu lebih luas dibanding dengan kemurkaannya. Kenapa? Karena kalau rahmat itu lebih luas dibanding kemurkaan Allah, maka seburuk apapun kita, rahmat Allah didahulukan. Ini kalau boleh saya ambil kesimpulan, kita akan mudah memaafkan kalau kita mencintai seseorang. Kalau kita cinta kepada seseorang, kita akan lebih mudah memaafkan dia.
Anak kita tuh punya kesalahan sama kita sekali, 10, 100, 1000 atau enggak kehitung. Anak kita. Jawab, Bu. Anak kita nih punya salah sama kita. Itu banyak atau banyak banget? Berulang atau cuma sekali aja? Berulang. Terus kita maafin nggak, Bu? Maafin. Maafin aja. Maafin, iya nak, maafin. Tapi kan mau maafin aja ya, Bu? Iya, dimaafin. Sudah nak. Tapi kan udah dimaafin. Contoh ya, dimaafin. Kenapa? Karena kita cinta dengan dia. Tapi jangan pernah berharap ibu kalau udah benci sama seorang mudah memaafkan. Berat. Berat. Ibu kalau cinta dengan seorang, dia minta maaf, belum minta maaf, sudah aku maafkan. Ya kan? Kalau benci sama orang, dia datang sujud-sujud, belum tentu bisa maafin. Benar nggak, Bu? Gitu ya gambarannya ya. Maka sama dengan halnya saat kita ridho kepada Allah. Pokoknya apapun itu ya Allah yang kau takdirkan, hamba ridho aja dulu nih. Saya ridho ya Allah. Nah sudah ridho baru bilang ya Allah pengennya. Nah bilang tuh, yang penting ridho dulu. Nah kalau kita sudah ridho, Allah sayang sama kita, mustahil kita aja sayang sama anak kita, mustahil kita nyakitin anak kita. Apatah lagi Allah yang sayangnya tidak berbatas, semuanya. Sayangnya luas. Kalau udah sayang sama kita, kebangetan sudah sayangnya sudah. Maka ridho dulu. Makanya penghuni surga yang tidak merasakan neraka itu adalah orang yang ridho terhadap apapun yang menjadi ketentuan Allah. Perkara ibu masih menyimpan perasaan kecewa, wajar, namanya juga manusia. Manusia itu diciptakan khuliqo halu'a, jazula lagi gitu ya, sudah masuk ke berkeluh kesah, suka ya bikin status, suka ngeluh di media sosial, suka curhat ya. Khuliqo halu'a jazula itu mudah sekali berkeluh kesah. Boleh nggak berkeluh kesah? Boleh, karena itu fitrahnya. Saya ulangi sekali lagi nih. Kita boleh keluh kesah? Boleh, karena memang Allah ciptakan kita memang sifatnya seperti itu. Yang nggak boleh itu adalah keluh kesah. Beda nggak, Bu? Keluh kesah sama keluh kesah. Keluh kesah tuh biasa, Bu. Aku tuh sakit tahu, biasa aja. Saya tuh ustadz, biasa aja. Bukan berarti meremehkan, bukan, biasa aja gitu. Boleh gitu, boleh. Nggak usah itu kan aib, nggak aib. Ibu nih curhat sama orang, ibu nyampaikan keluh kesah, boleh. Yang nggak boleh itu keluh kesah sama Allah, nggak boleh keluh kesah. Nah. Terus inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan segala sesuatu itu dengan sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Allah ciptakan sesuatu dengan sesuai dengan kadarnya. Di sisi lain Allah sudah memberikan satu ruang untuk berkeluh kesah. Paham gak sini, Bu? Aku nih membebani kalian, gak mungkin berlebih kok. Tapi aku ciptakan buat kalian satu ruang di mana kalian boleh juga berkeluh kesah. Boleh. Ya Allah, berat ya Allah. Boleh, silakan aja, silakan. Mau nangis ya Allah, silakan. Tapi ingat, aku menciptakan itu sesuai dengan kadarnya. Gak mungkin berlebih, gak mungkin kurang. Dinikmati aja, mau nangis sudah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Makanya Umar bin Khattab ketika diberikan amanah yang besar, apa kata Umar? Ya Allah, hamba tidak meminta kepadamu untuk kau kurangi beban di atas pundakku ini ya Allah. Tapi yang hamba minta, kuatkan pundak Umar untuk bisa memikulnya. Jadi kalau bunda lagi punya masalahnya berat, jangan ya Allah, kurangi bebannya ya Allah, keberatan ya Allah, jangan. Itu sama aja kita bilang, tahu nggak sih ya Allah, engkau tahu nggak sih kelebihan deh kayaknya, gitu ya. Jadi seolah-olah kita menganggap bahwa Allah itu nggak nakar, nggak pandai dalam menakar, padahal itu sesuai dengan takarannya. Terus yang kita minta gimana? Ya Allah, hamba tidak minta dikurangkan bebannya ini ya Allah, tapi hamba minta dikuatkan, karena beban yang kau berikan pasti sudah sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan takarannya. Allah, kuatkan hati hamba untuk bisa menerimakannya, kuatkan pundak hamba untuk bisa memikulnya. Gitu aja, Bu. Jangan minta ya Allah jangan minta dikurangi, tapi nggak usah pujungan minta ditambah. Ya Allah, tambahkan bebannya. Ngerinya, ditambah beban besok opname. Ya, alhamdulillah. Seperti itu gambarnya, itulah dunia, Bu. Jadi kalau sudah punya pemahaman bahwa dunia tidak menyediakan semua yang kita inginkan, kita nggak pernah kecewa sudah. Gimana, Bu, jalan-jalannya? Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya apapun itu.
dalam perjalanan sama Bu. Jangan kan perjalanan rekreasi, perjalanan umrah juga sama gitu. Kan Umar tuh bilang orang tuh akan nampak kalau sudah melakukan perjalanan 3 hari 3 malam. Karakter lo tuh udah terbaca dari 3 hari itu. Kalau sudah 3 hari lewat, yang awal ini masya Allah tabarakallah, alhamdulillah, masya Allah. 3 hari pertama aja Bu. Hari keempat, sumpah serapah keluar. Ya. Setan alas. Ada, gitu ya. Gitulah gambarannya Bu. Nah, itulah dunia. Terus kita berubah, ya, pokoknya Bu, ya sebagai ini sebagai penutup terakhir. Filosofi ikan. Masih ingat Bu filosofi ikan? Gak usah ditanya Ustaz. Pokoknya semua ilmu yang saya sampaikan semuanya di luar. Terima kasih Bu ya. Filosofi ikan itu gimana Bu? Sekalipun dia hidup di air 24 jam airnya asin, dagingnya tetap tawar. Kapan ikan itu bisa diasinin? Ketika kita sudah mati. Sama dengan hati kita. Hati kita kalau masih hidup punya tetangga yang merangkap sebagai admin Lameturah, kita biasa aja. Ada yang diomongin. Ya, namanya admin Lameturah kan harus punya bahan Bu tiap hari Bu ya. Kita bisa tetap tenang kan hati kita hidup. Tapi kalau hati kita mati, mudah betul diasirin sama orang. Disenggol sedikit bacok, ya. Diomongin sedikit datangin, aku bakar memangnya rumahnya ya, ngerinya, ya nggak bisa disenggol nih orang. Tapi kalau hatinya baik, tetangganya mau buruk, tetangga depan buruk, lingkungannya buruk, tenang aja, kayak ikan di laut tuh ibu potong, ibu goreng, nggak ada rasanya, nggak ada. Sampai dia mati, nah baru kita kasih garam dia asin, dikasih pedes ya dia pedes, ya dikasih jadi masak palu mara siang-siang, sudah betul kayaknya ya. Ngiler gitu. Itu bukannya jadi orang yang hidup. Nah mudah-mudahan dengan tema yang sederhana ini kita bisa memahami bahwa dunia itu seperti itu. Nggak usah kaget Bu ya. Ibu kecewa, bilang aja ini namanya juga dunia. Po tau nggak Po diomongin namanya juga dunia. Ya. Tapi dia ngehina loh Po, ya nggak apa-apa namanya juga dunia. Ya, santai gitu. Po suamimu diambil, namanya juga dunia. Dia ambil asif, namanya juga dunia. Ya namanya dunia. Ya udah gitu aja Bu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan buat jemaah sekalian. Saya ingat betul Bu, intah hadits bin nimah Bu ya. Di tawaf itu, waktu tawaf itu yang saya ingat itu wajah-wajah bunda di sini. Sekalipun saya nggak bisa jelas ngeliat wajah-wajah bunda, tapi saya ingat betul bahwa ibu-ibu yang hadir adalah orang-orang baik semuanya, insya Allah. Orang yang hatinya lembut. Saya doakan itu nggak banyak sebenarnya. Saya doakan ya Allah mudah-mudahan ibu-ibu di BDS 1 di pengajian Jabalus Salam ini Allah bahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Itu yang saya ingat buat jemaah sekalian. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa itu dan kita menjadi orang-orang yang dibahagiakan kehidupannya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa disampaikan saya kembalikan dulu ke MC, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, mungkin ada yang mau bertanya sesuai tema ataupun di luar tema, dipersilahkan. Ada Kak? Baik, terima kasih banyak. Bagus pertanyaannya. Ada? Memang bagus ibunya ya, tidak mau memberikan beban ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz ya, kita sebagai perempuan kan biasanya selalu mengikuti kata-kata suami atau anjuran dari suami selama itu baik ya. Salah satu contoh misalkan saat kita umroh kan kadang suami pesan ya, kamu jangan terlalu dekat dengan Ka'bah, mencium Ka'bah karena berebutan, takut terjepit, mungkin tak terlalu sayangnya suami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua misalkan jangan kamu di Hajar Ismail, di situ biasanya orang juga penuh takut terjepit. Padahal kenyataannya pada saat di sana
kita melihat di Hajar Ismail itu kosong. Kemudian pas di dekat Ka'bah juga kosong. Otomatis ada keraguan di dalam hati seorang istri ya. Ingat kata-kata suami jangan seperti ini, jangan seperti itu. Ternyata kita melanggar pesan dari suami lah kita, karena melihat ke kondisi kosong akhirnya kita sholat di situ, kita pegang Ka'bah juga. Begitu sampai di rumah kita minta maaf ke suami bahwa apa yang dikatakan suami itu kadang-kadang kan tidak sesuai dengan yang terjadi ya di dunia gitu. Setelah itu kita minta maaf lah, kita minta maaf. Kemudian untuk hari-hari selanjutnya kadang-kadang kan ada di dalam pikiran, oh ternyata apa yang dikatakan suami itu tidak semuanya benar. Mungkin hingga saat ini kadang-kadang ada pikiran yang seperti itu karena pernah kejadian yang seperti itu. Menurut Ustaz itu gimana? Apakah memang kita harus selalu menurut suami atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mencium hajar aswad itu sunnah, ya. Bahkan Umar mengatakan radhiyallahu anhu, sekiranya aku tidak pernah mencium Nabi, sekiranya aku tidak pernah melihat Nabi mencium engkau, maka tidak akan pernah aku cium kau ini. Tapi karena aku melihat Nabi mencium, maka aku mencium. Itu sunnah. Sedangkan mentaati perintah suami itu hukumnya wajib. Selama la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Enggak ada maksiat di situ perintah suami. Suami tidak mengatakan jangan umroh, nah misalnya gitu ya. Atau enggak usah keliling Ka'bah, terus keliling mall aja nanti di ini ya, di Tower Zamzam ya. Enggak ada tuh. Suami cuma bilang jangan dekat-dekat ke Ka'bah deh. Takut tuh kamu nanti keinjak gitu ya. Soalnya kalau kamu yang terinjak, aku yang tersakiti. Contoh ya, cia. Ya. Aku nggak mau ngelihat kamu terluka. Di sini ku jahit, masa di sana kamu disakitin. Ya, gitu Bu ya gambarannya. Nah, ini perintah ini bukan perintah yang maksiat Bu ya. Benar nggak Bu? Perintahnya perintah karena sayang. Terus kita ngeliat peluang itu ada Ustadz. Gimana bagusnya kita tetap nekat melakukan itu karena tidak sesuai dengan gambaran suami atau tetap mentaati suami. Mentaati suami. Tapi kan Ustaz itu terbuka banget Ustaz, kosong. Taati suami. Taati. Sampai kapan? Terus sampai Ustaz saya melanggar. Ceritanya Bu ya. Terus saya minta maaf gitu. Kayaknya suami enggak semuanya harus turuti. Enggak, tetap harus turuti. Kok bisa? Nabi SAW pernah diceritakan ada seorang wanita. Masih ingat kisahnya Bu? Ditinggal oleh suaminya. Kata suaminya, apapun yang terjadi enggak boleh keluar rumah. Suaminya pergi Bu, dalam kurun waktu yang agak lama Bu ya. Maksudnya bukan berarti berbulan-bulan, bukan. Dari pagi itu pergi dia. Qadarullah ya, orang tuanya itu udah sakarat Bu ya. Coba panggil, bilangin itu ya, orang tuanya udah sekarat gitu. Bu, orang tua sudah sekarat, suami saya belum pulang ya. Tapi udah sekarat Bu, tapi suami saya belum pulang. Akhirnya balik nih. Wow, sumpah serapah orang kan. Bisa-bisanya orang tuanya mau mati, nggak mau datang gitu. Udah meninggal. Bu, nggak mau datang, udah meninggal sudah orang tuanya. Aduh, suami saya belum pulang. Suami saya belum pulang. Oh, sampai meninggal, sampai dikubur, bayangin coba. Sampai datang suaminya. Ayah gitu, kenapa? Ini meninggal. Kenapa? Tadi perintah ayah nggak boleh keluar. Oh, kita bareng. Nah, sampailah kabar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengabarkan bahwa orang di surga nih. Ahli surga tuh kayak gitu modelannya gitu. Nah dari sini kita bisa belajar bahwa ketaatan kepada suami bahkan untuk hal-hal yang seperti tadi kelihatannya kayak nggak masuk akal. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa Bu dipraktekkan. Kenapa? Alat komunikasi ada. Misalnya nih orang tua kita sekarat, terus suami kita di luar kota, bisa telepon. Benar nggak Bu? Kalau dulu kan nunggu, memang betulan nunggu Bu. Karena emang nggak ada gimana ngabarinnya nih. Gitu. Nah maksud saya adalah selama suami tidak memerintahkan kita kepada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, taati. Tapi Ustaz udah dilaksanakan, terus gimana? Kalau minta maaf, betul udah bagus, sudah minta maaf udah bagus. Dan jangan merasa tidak semua pesan suami itu harus ditaati, enggak. Selama bukan untuk maksiat, wajib ditaati. Terus gimana Ustaz? Bilangan siapa tahu ada rezeki lagi Bu ya, bisa beribadah umroh. Telepon, ya.
sekiranya ada waktu yang pas, luang, boleh nggak Bunda cium cium Hajar Aswad atau pegang Ka'bah misalnya. Tapi hati-hati loh Bu ya. Nah, udah mulai longgar nih aturannya. Hati-hati. Udah laksanakan Bu. Gitu ya gambarannya ya. Jadi selama pesan suami itu tidak dalam rangka maksiat, tetap harus ditaati. Lagian kalau pas lagi Bunda umroh, kalau umroh wajib, pas lagi umroh Bu ya, jangan deket-deket sama Hajar Ismail, karena di Hajar Ismail itu full dengan parfum, full. Nah, jadi ibu pas lagi tawaf nggak boleh Bu megang Ka'bah. Bukan masalah ini, karena situ banyak parfum. Dan sedangkan ibu dalam keadaan berihram. Ihram itu kan nggak boleh pakai wangian, ya Bu ya. Lain kalau ibu kesemprot sama orang kena parfum itu lain urusan. Tapi kalau ibu sengaja memegang Hajar Aswad, memegang Hajar Ismail, wangi banget itu wangi Bu. Nah itu ibu bisa kena dam, biar denda, gitu ya. Jadi bukan tanpa alasan. Tapi kalau kita tawaf sunnah pengen pegang Ka'bah, minta izin sama suaminya. Kalau suaminya udah ngasih tahu, tapi kalau suaminya bilang hati-hati di sana Bu ya, ya udah terserah kalau itu. Tapi kalau suaminya bilang Bu, jangan deket-deket Ka'bah Bu ya, aku khawatir kamu terinjak, aku khawatir kamu nanti di sana jatuh. Nah itu bentuk sayangnya suami, tetap harus ditaati. Terus minta maaf udah bagus sudah Bu. Nah mudah-mudahan dengan ridhonya suami Allah bisa mudahkan kita juga untuk bisa mencium Hajar Aswad, insyaallah ya. Seperti itu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, dunia ini kan sebagai tempat bersenggahnya manusia. Kita ini kan secara nyatanya tinggal tuh di bumi ya. Allah menciptakan bumi dan sendiri untuk keperluan manusia. Jadi dalam bentuk kata dunia itu sendiri dijelaskan Al-Quran itu sebagai apa gitu, Pak Ustadz? Pemikiran saya itu seolah yang suatu sifatnya abstrak dunia itu kan. Tidak ada dunia itu karena udah tua, rusak. Sebenarnya yang rusak itu kan manusia. Manusia itu sendiri yang membuat itu menjadi rusak. Apakah dunia itu identik dengan suatu hasrat manusia itu sendiri, itu dari kata dunia itu sendiri? Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tadi yang sudah saya sampaikan dalam surah Ali Imran ayat ke-14 tadi, di penghujung ayatnya Allah menyampaikan, "Dzalika mata'ul hayatid dunya." Dan yang sudah disebutkan oleh Allah tadi berupa pasangan, anak, apalagi perhiasan dari dari emas, perak, terus apalagi hewan tunggangan, sawah ladang dan seterusnya itu semuanya adalah mata'ul hayatid dunya, hanya sebatas perhiasan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan Allah lah yang punya tempat kembali yang paling baik dari itu. Tempat terbaik. Jadi boleh nggak menikmati dunia? Boleh, karena memang kita punya kecenderungan untuk itu. Yang nggak boleh itu kita merasa bahwa dunia itu bakal kita miliki selama-lamanya. Dunia itu rusak bagi orang yang tidak bisa mengendalikannya. Dunia itu buruk buat orang yang larut dalam kenikmatan dunia. Dunia menjadi ladang untuk bisa dipetik nanti hasilnya di akhirat. Gitu ya. Yang buruk itu bukan dunianya, tapi sikap kita terhadap dunia. Paham sini ya? Jadi yang buruk itu bukan dunia, tapi cara kita bersikap. Buktinya Abdurrahman bin Auf kaya, ya Bu ya, benar nggak Bu? Tapi sederhana, ya. Terus siapa lagi? Utsman bin Affan kaya, tapi tetap sederhana dalam kehidupannya. Jadi yang salah itu bukan dunianya, cara bagaimana kita bersikap. Qarun kaya, ditenggelamkan, makanya kita hari ini rebutan harta Qarun. Ini dari Qarun kan, harta Qarun itu dari harta situ. Nah itu gambaran sederhana seperti itu, bahwa yang rusak itu bukan dunia sebenarnya, tapi bagaimana cara kita bersikap terhadap dunia. Dan mudah-mudahan kita bisa bersikap yang baik dengan dunia insyaallah ya. Dinikmati aja. Tadi saya sampaikan bisa healing, tapi pastikan dalam healing itu ada ibadahnya. Umroh jauh-jauh, sholat ditinggalin. Ada nggak? Ada. Gitu ya, nggak paham tentang ilmu sholat dalam perjalanan. Iya. Pas lagi melakukan kebaikan karena nggak tahu ilmunya, menyakiti perasaan orang yang kita berikan kebaikan. Itu juga sama. Pokoknya dinikmati aja dunia, tapi ingat bahwa dunia ini yang buruk itu bukan dunianya, tapi cara kita bersikap terhadap dunia itu. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi di belakang satu lagi tuh. Silakan. Tadi paling belakang.
Satu lagi insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Mau Waalaikumsalam. tanya, bukan curhat ya Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz, ada suatu keluarga dari awal pernikahan itu sudah banyak ujian kurang tidak baiknya dari Allah ya. Kemudian sampai separuh hidupnya begitu, kemudian mungkin akhirnya mungkin dia tidak tahan. Apakah boleh kita menganjurkan untuk berikhtiar, misalnya berpisah, menggugat gitu Ustaz? Berikhtiar apa ini? Untuk berpisah. Berpisah. Iya. Itu aja mungkin Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Siapapun yang datang ke rumah, siapapun itu, kalau sudah curhat masalah rumah tangga, saya bisa pastikan tidak ada satu orang pun yang pernah saya sampaikan untuk berpisah. Siapapun itu yang datang ke rumah, seburuk apapun masalahnya, siapapun ya, saya pastikan itu tidak ada yang datang ke rumah saya bilang udah pisah aja. Kecuali untuk kebiasaan yang bisa menghadirkan murka Allah. Paham ya? Ustaz, suami saya selingkuh dengan suami yang lain. Sebentar dulu. Ulang Bu, ulang. Suami saya selingkuh Ustaz dengan suami yang lain. Yes. Otak saya udah mulai muter kalau sudah kayak gitu ya. Ada nggak Bu? Ada. Saya sering bilang ya, misalnya bawa anak 2 gitu kan, digendong 1, yang 1 sudah SD. Lepak memang kalau ngomong yang benar ayah katanya. Udah masih betul sih Bu gitu. So otak saya paling selingkuh nih. Ya, ternyata selingkuh dengan suami yang lain. Nah, dengerin dulu ya. Nah, kalau yang seperti itu, ya saya akan sampaikan. Memang betulan saya akan sampaikan pisah. Tapi dia udah pengen, ya sudah mau berubah. Saya bilang berubah dulu, nanti balik lagi bisa. Ya, pisah aja dulu. Kan masa idah kan 3 kali suci Ibu ya. Masih ada, masih bisa. Khulu, misalnya ibu mengajukan khulu, permintaan tapi pisah ke pengadilan, kan ibu nggak bisa hak talak kan, nggak punya hak talak. Datang ke pengadilan, saya mau khulu, saya minta pengadilan memutuskan perkara saya, dipisahkan oleh pengadilan, masih punya kesempatan buat balik. Jangan kita menjadi bagian dari apa, dari saya tuh pengen menemani proses, berat. Kalau sudah beberapa kali dia minta maaf. Nah, kalau sudah ada kecenderungan yang mengundang kemurkaan Allah, saya akan bilang pisah. Lain kalau gini, Ustaz, udah 2 bulan ini suami saya lagi proses untuk berhijrah dari kebiasaan buruknya. Nah, panggil suaminya, ngobrol, media sosial kita cek, terus kontak-kontaknya kita cek, clear, temenin dia hijrah. Tapi kalau ini dari aduan, dia sudah 2-3 kali saya pergoki Ustaz. Nah, termasuk sedang konsel ini. Saya pernah Ustaz buka galeri HP-nya, dia sedang melakukan itu dengan sesama jenisnya gitu. Ya. Kalau sudah sampai level itu pisah. Nunggu apa? Paham ya? Nah, terus gimana Ustaz dengan masalah yang ini? Selama masalah itu bukan sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah, diupayakan betul-betul cari ustaz, konselor. Ibu ya, konsul dengan orang yang lebih paham. Baru nih kalau sudah dilewati semuanya, kan Allah juga nggak langsung bilang pisah kan Bu ya. Maka ambillah saksi dari keduanya, dari pihak istri, pihak suami, didudukin. Tapi sebelum memanggil dari pihak suami dan istri, panggil siapa dulu? Qadhi yang menjadi penengah. Entah itu ustaz, psikolog dan sebagainya. Enggak ujug-ujug langsung manggil orang tua, enggak. Prosesnya itu selesaikan berdua. Gak bisa selesai berdua pisah ranjang, ya kan? Gak selesai dengan pisah ranjang, ambil orang untuk menasehati. Gak bisa dinasehatin, panggil orang tua dari 2 belah pihak. Gitu urutannya. Gak ada ujung-ujung langsung pisah, gak ada. Kalau semua udah Ustadz, dinasehatin, udah. Terus pisah ranjang, jangan pisah kamar, udah. Pisah rumah juga udah Ustadz gitu ya. Nah, terus panggil keluarga, udah. Terus memang gak di jalan temu, barulah kemudian minta ke pengadilan untuk pisahkan. Boleh kalau misalnya menghadirkan keburukan, KDRT salah satunya. Ustaz kalau sudah marah Ustaz, kadang apa aja, kadang melon 3 gas melon 3 kilo itu dilempar. Itu kalau sudah membahayakan diri itu. Nah, itu minta pisah boleh. Ibu datang ke saya muka bonyok misalnya. Muka bonyok. Ustaz, saya KDRT. Pisah aja, tapi saya sayang. Ya udah berat sudah Bu. Tapi saya sayang banget sama dia Ustaz. Ngomong ngapain tuh dah? Ustaznya mau bilang apa? Suruh pisah juga kalau dia bilang kayak gitu, aku cinta mati Ustaz.
Si ibu ya. Gitu Bu ya. Jadi caranya tadi yang pertama pisah ranjang biar ada kerinduan. Nah Bu, Ibu tahu masa iddah? Apa masa iddah? Masa tunggu. Masa tunggu di mana ibu dan suami boleh satu rumah. Bu, ya kalau ada orang nih misalnya cerai kamu, cerai satu misalnya, talak satu. Bahkan udah jatuh di pengadilan. Hari itu dia talak, besok langsung pengadilan, besok langsung sidang misalnya. Pengadilan memutuskan di hari keempat misalnya dari kata talak tadi. Sudah keluar terbit talak satunya. Masih ada masa iddahnya 3 kali, suci dan jangan juga dikompor. Kamu kok udah dicerai mau-maunya tinggal satu rumah. Memang satu rumah Bu, sampai selesai masa iddahnya. Buat apa coba? Siapa tahu Bu ya, siapa tahu selama masa iddah itu ada perenungan. Masa iddah itu masa tunggu. Masa apa Bu? Masa tunggu. Masa tunggu gak usah keluar rumah, gak usah pujungan. Gak usah apa? Pujungan. Ini tinggal seminggu nih masa iddahnya. Bikin status, "Hai guys, tinggal seminggu." Ya. Ada kah sudah? Iya, yang mau antri. Wah, haram betul Bu. Haram, jangankan dilamar, dikasih kode-kode. Misalnya nih, ya siapa tahu kalau sudah selesai. Haram. Gak boleh. Talak satu itu bukan berarti si suami itu gak ada hak dengan pasanganmu. Masih ada. Sampai selesai. Siapa tahu Bu. Udah misalnya nih sudah 2 kali suci. Ya sudah 2 kali. Tinggal 1 kali suci aja lagi. Udah selesai masa iddahnya. Terus suaminya pulang itu. Sekalipun sudah jatuh talaknya. Pulang kerja. Ngelihat istrinya keluar dari kamar mandi pakai andukan. Digibas rambut. Slow motion. Kata suami, aku nyesel sudah bilang kayak gitu. Masa sih Mas? Iya deh, balikan yuk. Nah, gak usah pakai akad lagi, dicolek aja udah jadi sudah. Aku sayang banget sama kamu Beb. Alah ya udah jadi sudah. Jadi lagi. Gugur talaknya. Ya gak gugur, tetap jatuh talak satu. Tapi sudah gak usah pakai akad-akadan lagi gitu. Nah jadi kalaupun ternyata harus berpisah. Talak misalnya, udah pisah aja, ditalak misalnya talak satu. Jangan langsung ujuk-ujuk keluar rumah. Jangan, masih ada waktu 3 kali suci. Nah kalau sudah selesai dan si suami tidak ada niatan buat kembali, ya udah berarti udah pisah. Tapi udah tinggal sehari Ustaz, tinggal sehari besok saya selesai masa iddahnya. Suami bilang, Beb aku mau balik. Boleh gak gitu bilang? Aku gak mau, boleh gak? Gak boleh, udah jadi masuk. Nah terus tapi saat saya gak mau, datang ke pengadilan. Bukan untuk talak, tapi minta khulu namanya. Apa Bu? Khulu. Gitu Bu ya. Mudah-mudahan apapun masalah yang sedang para bunda rasakan hari ini, mudah-mudahan diberikan jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kesabaran yang lebih oleh Allah, diberikan kelapangan hati untuk bisa menerima, dan diberikan kekuatan untuk bisa memikulnya, dan disertai dengan wasilah jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau boleh silakan aja. Kalau sudah mentok minta pisah boleh, diikhtiarkan dulu. Pisah ranjang, panggil penengah, panggil dari 2 belah pihak, pengadilan. Jadi proses Bu ya. Dan jangan lupa diikhtiarkan dengan istikharah. Jangan ujug-ujug Bu ya, jangan. Khawatir nanti. Khawatirnya nanti ada CLBK ya. Cinta lama belum kelar dulu, datang dia. Apa aku bilang, ya kan? Udah benar sudah dengan aku dulu. Iya. Jadi sudah punya istri dong, itu masalahnya. Ya sudah kalau gitu kita nikah aja, jadi yang kedua misalnya. Nah, tapi tanpa izin yang pertama misalnya. Nah itu kan jadi masalah lagi. Udahlah, pokoknya diselesaikan masalahnya dulu. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik insyaallah ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita akan tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah sembuhkan. Yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Dibahagiakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Dititipi anak-anak yang soleh dan solehah, yang menjadi penyejuk mata dan penenteram batin untuk kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah bahagiakan juga kehidupan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dan mudah-mudahan Allah titipi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, rezeki yang berkah juga mengalir, dan usia yang penuh dengan kebaikan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi